Halo perbahan, bagaimana kabarnya? Dimanapun kalian berada, gimana? Masih nungguin chat centang 2 nggak biru-biru? Wow. Oke, kali ini saya akan merangkum sebuah lagu, maksud saya sebuah film dimana sudah berminggu-minggu tidak mendapatkan kebrutalan dan beradrenalin. Dan kali ini saya akan merangkum film tidak biasa tapi cukup menegangkan berjudul Baby Driver, menceritakan tentang anak muda culun yang punya skill setara dengan Johnson namun terjebak dalam jeratan misi perampokan demi untuk melunasi hutangnya. Penasaran? Langsung saja siapkan gaya perbahan, besarkan volume, pegang HP erat-erat, 1, 2, 3. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Kisah diperlihatkan seorang pria culun bernama Mile, namun biasa dipanggil Baby. Baby penderita tinnitus, sejenis kelainan pendengaran yang diakibatkan kecelakaan yang menewaskan orang tuanya meninggal saat dirinya masih kecil. Kelainan pendengarannya itu mengharuskan dia untuk selalu memakai handsfree dan selalu mendengarkan lagu untuk meredamkan bising yang bisa mengakibatkan kupingnya berdengung. Sejak ditinggal kedua orang tuanya, ia hidup bersama ayah angkatnya yang tuli dan bisu serta lumpuh. Kakek ini bernama Joseph. Baby mempunyai kelakuan yang buruk di mana dirinya pernah mencuri mobil milik seorang mafia perampokan bank bernama Doc. Karena kejadian itu, Doc malah mengagumi dalam keahliannya saat menyetir mobil. Saat ia mencuri mobil milik dirinya yang kemudian melibatkan pria ini setiap aksi perampokan dan dijadikan sebagai driver. Karena itu, untuk melunasi hutang dan mengganti ruginya yang telah dicuri oleh si pria culun ini. Targetnya kali ini yaitu Bank Atlanta dan Baby hanya bertugas untuk membawa kelompok perampok yang dipimpin oleh Doc agar bisa lari dari kejaran polisi. Dan misi ini dia lakukan dengan 3 rekannya bernama Buddy dan seorang wanita bernama Darling dan yang terakhir Griff. Thank you very much, ladies and gentlemen. Singkat cerita, ia berhasil kabur dari kejaran polisi. Diketahui karena ternyata Baby hanya butuh 1 kali misi demi bisa melunasi hutang-hutangnya itu. Karena itu Baby terlihat senang karena Baby sudah muak dengan pekerjaan yang terpaksa ini. Walaupun Joseph, ayah angkatnya yang punya herabilitas, gak pernah setuju dengan pekerjaan Baby yang haram itu, tapi ternyata Baby sangat peduli dan sangat sayang padanya. Pria ini mempunyai kebiasaan unik, yaitu iseng merekam percakapan orang lain dan kemudian meremixnya untuk dijadikan sebuah lagu. You are so beautiful. Slow. Dia juga rutin datang ke sebuah restoran dulu sang ibu mendiang dan pernah bekerja di sana. Dan saat itu dia bertemu pegawai baru dan membuatnya bucin. Cewek itu bernama Deborah. Ternyata mereka mempunyai kesamaan, yaitu menyukai musik dan seperti saling jatuh cinta tapi belum mampu saling mengungkapkan. Yah, kelamaan bro. Get you this fine morning. Whoa, are you recording this? Hello? Hello, testing. Morning, sir. Chauffeur, you drive around important people. I guess. Question. What's that song you're singing?
Dan akhirnya misi terakhir Baby akan bekerja dengan Doc akan dimulai. Timnya yaitu si Bess yang punya karakter sombong dan barbar. Lalu Eddie dan JD, dia adalah spesial perampok rumah. Kali ini misi mereka akan merampok uang bank dalam mobil anti peluru. Baby yang kadang diremehkan dan kadang dibully karena kebiasaan anehnya yang selalu mendengarkan musik, walau sebetulnya dia adalah anak yang membanggakan. 10 a.m. sharp. We have the deep perimeter trust in Dunwoody. We have a diversion crew. Itself is right near the Buford Highway, so we should be able to hit suspicious. The switch car. Setelah berhasil dan mereka akan kabur, mobil mereka dihadang oleh seseorang misterius yang berusaha mengejar mereka. Akhirnya mereka berhasil lolos dan mereka membawa hasil rampokan itu ke markas Doc. Dan seperti biasa, Baby disuruh beli kopi sembari menunggu bagi hasil mereka. Tanpa diduga, jadi malah dibunuh oleh Beth karena kesalahan yang tidak sengaja meninggalkan senjata di TKP. Baby teringat akan pepatah jauh ayah angkatnya itu dan harus segera berbenah dari kehidupan yang kelam dan menyuruh untuk melamar pekerjaan menjadi supir pengantar pizza. Dan untuk pertama kalinya Baby mendapatkan uang halal dari hasil kerjanya. Baby kemudian mengajak Deborah ke sebuah tempat yang spesial. Tapi tanpa diduga dia malah bertemu dengan Doc yang saat itu kembali mengajaknya untuk sebuah misi yang katanya terakhir dan menganggap Baby adalah sebuah sumber keberuntungan baginya. Walaupun pada awalnya Baby menolak karena udah pengen insaf, tapi Doc mengancamnya karena dia mengetahui semua latar belakang Baby dan pacarnya. Maka dengan sangat terpaksa dia gak bisa menolak. Keesokan harinya Doc datang dan menjemput Baby dan dia berjanji jika misi ini berhasil maka Baby akan mendapatkan uang yang banyak agar bisa hidup lebih mewah. Baby juga sempat menghubungi Deborah untuk menjanjikan bahwa setelah pekerjaan yang terakhir ini dia ingin mengajaknya pergi ke sebuah tempat yang jauh kemudian hidup bersama, dan Baby pun setuju. Target kali ini adalah surat-surat berharga yang ada di kantor pos. Baby ditugaskan untuk melihat situasi di kantor pos itu dan ditemani anaknya Doc yang bernama Sam. Seperti biasa mereka melakukan briefing sebelum beraksi. Ternyata anggota timnya saat itu adalah orang-orang yang terpilih, yaitu Buddy dengan pacarnya Darling dan Beth. Doc yang menjadi otak perampokan demi kelancaran misi ini ngasih perintah untuk mengambil senjata di tempat rekannya. Setelah sampai dan mereka berkumpul, Beth yang ngerasa curiga dengan komplotan pemasok senjata itu yang ternyata di antara mereka adalah mantan polisi. Dan tiba-tiba was somebody getting ready to barbecue me? You are fucking crazy. Tibet malah mengacaukan dan menyerang komplotan itu dan menewaskan semua kecuali satu orang yang ternyata masih hidup dan melaporkan kejadian itu kepada Doc. Dari sana semua tim berada dalam misi di luar rencana awal dan seakan-akan mereka dalam situasi yang gak beres. Kemudian Beth menyuruh Baby berhenti di sebuah restoran yang ternyata itu adalah restoran tempat Deborah. Baby yang terlihat serba salah seolah-olah menunjukkan isyarat kepada Deborah bahwa saat itu sedang dalam masalah dan berpura-pura enggak mengenalnya. Tapi Baby berhasil merubah situasi, kemudian masih sempat ngasih pesan kepada Deborah untuk merencanakan kabur dari kota itu nanti jam 2 pagi.
dan semuanya kembali ke markas. Ternyata Doc yang tahu kejadian pembunuhan rekannya itu ngasih keputusan untuk membatalkan misi ini. Tapi Bates yang diketahui nama aslinya adalah Leon tetap kekeh untuk melanjutkan misi walaupun semua tahu dia pandai berbohong demi kepentingannya pribadinya sendiri, dan pada akhirnya semua tim setuju untuk melakukan besok pagi. Baby yang menempati janji yang akan menjemput Deborah jam 2 pagi itu ternyata digagalkan oleh timnya yang memang udah curiga dengan gelagatnya. Semua mencurigai Baby adalah intel polisi, terlebih saat Bates menemukan sebuah alat perekam suara dan tiba-tiba He ain't going nowhere. Oh. Where is he? What are you doing? Tapi semua yakin bahwa emang Baby punya hobi aneh, yaitu merekam percakapan yang dianggapnya penting kemudian dijadikan sebuah lagu. Singkat cerita, di pagi hari yang paling menegangkan pun tiba dan semua tim langsung menuju ke lokasi target, yaitu kantor pos kota. Tapi saat semua beraksi, Baby melihat pegawai bank yang tempo hari bertemu seolah-olah ngasih isyarat bahwa jangan masuk ke kantor pos itu karena sangat berbahaya, hingga tiba-tiba Baby sengaja menabrakkan mobil dan berhasil membunuh Bates yang dianggap mengancam selama ini. Kemudian semua mencoba kabur dari kejaran polisi. Hingga saat semua terpojok dan baku tembak, akhirnya Darling terkena tembakan polisi dan tewas di tempat. Dari mulai saat itu, Buddy yang diketahui nama aslinya adalah Jensen Farhan terlihat sangat dendam kepada Baby karena gara-gara dia pacarnya tewas, apalagi di saat diketahui surat berharga hasil rampokannya itu dibawa lari oleh Baby. Baby langsung menuju ke rumah yang ternyata kondisinya sudah berantakan karena gara-gara dijarah oleh timnya tadi malam. Kemudian menitipkan Joseph di salah satu rumah warga dengan harapan ada yang mau mengurusnya. Kemudian ia pergi untuk menjemput pacarnya, tapi ternyata Buddy udah menunggunya dan mengancamnya akan membunuh Deborah. Lalu tiba-tiba mereka berhasil kabur dan mencuri sebuah mobil, kemudian pergi ke markas Doc untuk membuat kesepakatan. Dia akan menukar surat berharga itu dengan kaset-kasetnya yang saat itu disita oleh Doc. I have the money. Kemudian datanglah Buddy yang berhasil membajak mobil polisi dan tiba-tiba Doc tewas tertabrak. Baby dan Deborah terus dikejar Buddy yang sangat edun banget. Kemudian mereka berhasil mendorong mobil Buddy hingga jatuh dari atas gedung, tapi tiba-tiba hingga saat Deborah menolongnya, akhirnya Buddy berhasil dilumpuhkan dan akhirnya tewas saat itu juga. Singkat cerita, mereka akan kabur dan meninggalkan kota itu. Hingga saat mereka memasuki sebuah jembatan, mereka ternyata dikepung oleh polisi dan kemudian Baby ditangkap. Kemudian ditahan atas ulahnya selama ini. Singkat cerita, persidangan Baby disaksikan dan banyak saksi yang meringankan, dan Baby hanya divonis 5 tahun penjara dari tuntunan 25 tahun.
Hari demi hari pun berlalu dan tibalah waktunya Baby akhirnya keluar dari penjara. Dia dijemput oleh Deborah yang selama ini setia menunggunya. Tamat ending yang sangat ya sudahlah.